Iya sih. Oh iya itu ada. Bergelantungan ya. Hai Ziganers, kembali lagi bersama aku Heretsu dan kali ini bersama Kang Sarip. Halo. Kali ini kita nggak sama Kak Fani karena lagi ada urusan. Tapi seperti biasanya kita akan mereaction video penampakan hantu kiriman dari kalian. Langsung saja tanpa basa-basi kita langsung saja lihat videonya. Oke, kita lihat langsung video yang pertama dari siapa. Ini dari kiriman Yuswa Tiningsih katanya. Halo Bang Retsu, Kak Fani dan Kang Sarip. Halo. Ini saya nemu videonya di TikTok. Di video ada suara kayak kita. Ini beneran apa enggak ya? Terima kasih katanya. Suara, kayak kita katanya. Tuh. Kayaknya katanya. Iya kayaknya. Oke. Ya. Ini yang lagi pas lagi istirahat di sekolah mungkinnya atau lagi jam-jam pulang sekolah, mereka bikin konten mungkin Kang, bikin makeup ya. Dan mereka saling bertanya satu sama lain, ini apa yang kurang, itu kurang tebal, ini alisnya kurang tinggi. Kalau aku terus ada yang bilang kayaknya gitu ya. Apa karena makeupnya serem-serem mungkin tuh. Ada yang depannya yang kayak apa ya, kayak devil gitu ya. Iya betul. Apa mereka nggak sadar gitu ya, kelasnya kosong juga angker. Nah mungkin karena Ya, gitu tuh. Betul. Tapi sekilas suaranya ya Ya. Agak samar juga sih, Samar, tapi ya. kedengeran sih ya ada. Ya. Bilang dia. Kayaknya gitu ya. Betul. Berarti ngebales percakapan dong ya. Ya biasanya makhluk kasar itu suka nimbrung kayak gitu Kak. Jadi kalau misalkan kita kayak gini gitu, apalagi dengan make up yang kayak seram seperti ini, seolah-olah kayak mengondang gitu. Mungkin bagi mereka wah ini kayak ada mau ritual atau gimana mungkin ya. Ritual. Jadi ada di beberapa sekte tersebut gitu, tertentu gitu ya, yang memakai make up seperti itu untuk mengondang itu. Ya mungkin mirip kita gitu. Jadi dia nimbrung aja. Nah, Kalau di sini ada apa sih Kang? Kalau yang nyebut itu ada sosok apa gitu? Nah kalau untuk sosok saya tidak terlalu signifikan ya untuk melihat bentukan sosok, tapi biasanya kalau suara kayak gini biasanya sosoknya kayak biasanya kayak poci, cuman bukan kayak tengkorak sih wajahnya ya. Tapi kayak manusia aja, cuman kayak putih semua. Oke. Ya seperti itulah. Tapi untuk nampak di layar tidak ya, tapi saya merasakan energinya seperti itu. Jadi seperti sosok yang pakai makeup juga mungkin Ya. putih pucat gitu gimana gitu kan ya? Pocong mumun. Pocong mumun Ya gitu ya? kayak gitu. Kurang lebih lah kayak gitu. Oke. Dengan putih tebal gitu. Mungkin dia juga ingin di makeup mungkin ya. Dengan seseruan kayak gitu mereka juga ikut nimbrung ya. Berikutnya ini nunggu mobil lewat malah ngelihat kuntilanak lagi main ayunan. Itu ayunannya dari mana ya? Apakah dari gaib juga gitu kan ya? Di jalan ya ini. Iya. Ini dashboard mobil kan? Atau? Kayaknya udah keluar deh. Iya sih. Oh iya itu ada. Bergelantungan ya, bukan main ayunan. Ternyata ada tali, ada papan buat ayunannya. Ternyata dia tuh menggantung ya Kang? Menggantung itu kayak di Pohon ya, kan, di batang pohonnya ya. Betul. Ini mobilnya sih dia kayaknya keluar mobil ya. Dan dia mendekati dan ternyata ya dia sedang bergelantungan. Ada sosok, ya betul. Panjang juga tangannya ya. Ya. Dan juga rambutnya panjang. Nah, apakah ini emang beneran nyata kuntilanak lagi main ayunan nih Kang? Oke. Ini video sebetulnya beda dengan suara ya Kang. Jadi kalau saya perhatikan, saya pernah melihat video ini dan ini kayaknya si orang yang kesurupan. Jadi kayak gini aja. Memang udah lumrah di situnya, dia udah pada tahu bahwa wanita ini sering kesurupan seperti itu dan sering kayak bikin gini-gini. Dan ini beda sih sama video kayaknya. Suaranya. Ya. Oh seperti gitu. ODGJ gitu. Kayak gitu. Tapi apakah ODGJ itu bisa pikirannya dipengaruhi oleh astral kayak gini gitu kan? Bisa.
Jadi mereka tuh kayak fantasinya melihat sosok main dia ngomong sendiri itu sebetulnya bukan ngomong sendiri ya, tapi ada memang Ada sosoknya yang temennya ngajak gitu ngobrol ya. gitu. Oh, Betul. berarti hantunya juga gila dong. Ya berarti Ada. normal ya hantu namanya. Iya sih, tapi kan sampai saat ini sering ada pertanyaan apakah bangsa mereka itu punya akal atau enggak kan? Ya, Kalau misalkan tidak punya akal ya gila-gila juga. mungkin. gila-gila juga ya. Tapi kan katanya teknologi mereka lebih canggih katanya ya. Betul, mereka Jin juga tuh ya. mereka juga mempunyai akal, cuman berbeda dengan manusia lah ya. Kalau Oke. mereka diberi akalnya kayak manusia, nantinya bikin nuklir gimana dong? Iya ya. Tapi kan ada yang bikin UFO juga katanya teknologinya canggih-canggih, ada yang istana gitu kan ya. Betul. Mereka tuh bisa memanifestasikan itu. Oke. Lebih canggih katanya ya. Betul. Ini dari Indah Andik. Assalamualaikum Kang Retsu, Teh Panjen juga Kang Sarip. Waalaikumsalam. Salam. Tolong di reaction ya katanya. Ya. Oh, lagi aja. Oke. Oh, mungkin di Arab sana ya. Ya. Di masjid lagi nih. Gak ada yang ngejawab ya Ya. pas di akhir. Terus di akhir sih. Tapi cuma samar ya. Dan juga tadi kayak ada yang lewat di jendela Kang. Yang Sini nih. apa? Itu tuh bentar ya. Nah itu tuh. Oh iya, sedikit sih. Jendela yang ini nih. Oh iya iya. Tapi dia kayak gak ada lagi. Tuh. Oh dikit. Ya. Ya, Dan mungkin juga suara samar-samar ya. Ya mungkin menjawab juga ya. betul. Nah tapi di sekeliling ini gimana tuh Kang? Oke, kalau saya perhatikan kalau energi positif ya, bagus. Karena ini bekas masjid mungkin ya. Oh iya, masjid ya ini. Atau asrama, masjid. Kayaknya ada mimbar-mimbarnya gitu Kang. Oh, masjid kali ya. Sebelumnya juga pernah yang kayak gini azan di masjid kayak gini juga sama sih. Cuman ini ada pergerakan kayak bayangan juga sih tadi. Terus ada yang mengikuti juga gitu. Betul. Nah, mungkin kalau yang di jendela tadi betul memang astral ya. Mungkin eksistensi di sana seperti itu. Dan tadi yang menjawab di belakang itu kurang jelas ya dia Iya. berkata apa. Tapi yang jelas biasanya kalau misalkan azan itu suka ada ketika ada yang azan kita suka jawab gitu Iya. ya. Nah, astral juga sama, apalagi jin muslim itu sama. Ketika ada azan mereka tuh menjawab. karena mungkin hukumnya wajib ya juga ya. Ya, Mungkin kalau- untuk dapat pahala lah gitu lah ya. Betul. Kalau kita sebagai muslim itu ya udah wajib lah gitu. Nah, cuman kalau untuk energi ini sangat positif. Positif ya. Tidak ada hal Oke. negatif. Justru manusianya yang aneh ngapain gitu kan ya. Yang negatifnya gitu kan ke sini. Heeh. Nah, di jendela sini ya. Iya tadi ada kelebatan sih. Hmm. Cuman agak samar. Ini dari Afrisal. Assalamualaikum Kak Fani Karesu dan Kang Sarip. Waalaikumsalam. Saya penonton Rame Jigana dari tahun 2022. Oh. Ini saya ada video yang baru-baru ini viral di daerah saya, tepatnya di pembuangan potongan tubuh korban mutilasi yang baru saja terjadi di daerah saya. Dan video tersebut ada terdengar suara rintihan, tangisan yang sangat sedih, dan ditambah lagi ada suara endasku Endi. Atau dalam bahasa Indonesia, kepalaku kemana katanya. Pakai suara dari Korin korban mutilasi atau apa ya? Wah, dia darahnya sampai tahu ya. Ya. Ya, suara cewek ya. Ya ini ada bekas itu ya, polis lain tuh ya di pinggir-pinggirnya, berarti emang bener dong Kang, kayak emang ada kasus ya.
ada suatu kejadian ya. Iya, emang bener dia nggak bohong gitu. Tuh polis line ya, yang kuning tuh kan, Betul. garis polisi kan. Betul. Oh iya bener tuh, dibuang di sini kan 65 potong katanya. Iya. Dan ya nangis sih, kayak nangis. Tuh, ada suara rintihan ya. Kayak bilang mbakku. Dasku, kepalaku. Oh iya. Iya benar sih. Kalau dilihat dari video itu emang jalannya sepi ya, cocok banget untuk melakukan pembuangan kayak gitu maksudnya. Jadi lebih tahu ya. Karena mungkin jarang orang yang Sepi, lewat, gitu. sepi juga. Dan kita bisa lihat garis polisinya tuh panjang, gak hanya dari belakang tapi di depan juga ada. Berarti sambil jalan mungkin kan, bayangnya tuh naik motor dia buang satu gitu ya tuh. Betul. Tapi yang akan rasain apakah itu sosok korban jin Korinnya atau emang sosok lain yang di sana gitu. Oke. Dan suaranya juga apakah real atau bukan gitu. Kalau saya perhatikan dari awal sampai akhir videonya gitu ya, ini saya nggak tahu kejadiannya bagaimana. Apakah memang ini kejadian yang disebutkan dalam deskripsi atau memang ada suatu kecelakaan ya sehingga di garis polis lain, karena tadi saya lihat juga si pagarnya itu nggak ada di bagian yang di polis lain. Takutnya kecelakaan motor gitu kan, insiden. Nah, tapi terlepas dari kejadian apapun itu gitu ya. Ini jalan yang memang saya merasakan penuh banyak darah dan saya merasakan energinya sangat negatif sekali, orangnya sangat kurang baik. Kalau misalkan malam hari pastilah ada penampakan, kalau misalkan ketemu gitulah ya. Kata orang Sunda tuh kawenehan gitu. Kawenehan ya, nggak sengaja terlihat ya. Kayak gitu, betul. Tapi saya pastikan 70% ketika malam hari sendiri ke sini itu pasti ada penampakan. Karena dari segi energinya sangat kuat sekali. Tapi kalau astral gitu kan suka curhat kepalaku mana, apakah mereka tuh asli atau membual gitu, atau cuma untuk menakut-nakuti, atau emang berdasarkan kejadian gitu? Itu tuh menakut-nakuti supaya kita lebih takut. Apalagi misal ya kalau ada kecelakaan, maaf ya kepalanya copot gitu. Nah dia itu kayak gitu, kepalaku kembalikan tanganku kayak gitu-gitu supaya kita takut. Oh, jadi berdasarkan cerita yang viral di sana ya? Betul, kayak gitu. Mereka tuh mengaku-ngaku sih sebetulnya. Oke. Kalau kebayang koruptor ya, tiada kemana uangku. Gimana nih? Masih aja udah tiada juga mikirin uang gitu mungkin ya. Iya. Ini kirimannya dari Saidatul Sima. Penampakan sosok di tengah jalan di Malaysia nih. Oh. Di Malaysia ya sekarang. Ya. Tengah jalan. Oh iya. Iya, aneh ya. Nembus sih. Mengelak tapi dikit banget mengelaknya ya. Dan dia kayak gak pakai baju ya. Iya sih. Oh tuh. Iya, kayak celana doang itu. Ya, dia mengelak tapi tetap masih kena segini mah. Betul. Kena tipis. Kena sih itu kalau misalkan itu orang gitu. Berarti yang si pengendara juga sedikit lihat, sedikit enggak mungkin ya. Yeah. Tuh, itu masih kena sih menurut aku. Betul. Dan ya sosoknya nggak pakai baju, celana doang ya. Iya. Dan tidak simetris tuh badannya. Kepalanya aneh ya. Iya. Oh ya, badan sama kaki ya. Ya tidak simetris. Kepala apa? Badan kecil lah. Iya, kaki panjang gede gitu. Kayak Squidward gitu ya. Iya. Jadi apa celananya terlalu besar ya? Apakah dia hip hopper? Hip hop. Oh iya. Dan kepalanya juga kan lihat kayak kemana gitu. Nggak simetris. Tuh. Tangannya juga nggak ada sih. Ini kepalanya kayak kalau misalkan ya gelap ininya kan ini tersorot lampu ya, harusnya kelihatan lah. Tuh kayak gitu. Nah gimana tuh Kang, apakah ini sosok atau ODGJ aja nih? Oh saya pastikan ini jin Horin. Saya pastikan ini jin. Jin Horin yang dulunya insiden gitu. Wallahu alam ya, tapi ini jin yang suka nempel di manusia, ini jin Horin. Tapi wallahu alam memang ada kecelakaan di sana atau gimana ya. Tapi yang jelas ini jin Horin yang masih penasaran. Ketika inangnya sudah nggak ada, dia penasaran. Kesana kemari mungkin ya. Betul. Nyari ini masih hidup atau enggak gitu, atau seperti apa ya? Kayak gitu tuh. Cuman posisinya ya dia semirip-miripnya jin Horin sama inangnya sama orang gitu ya, tidak simetris kayak gini.
Oh, oke. Dan ini kemungkinan supirnya juga melihat takutnya itu orang yang jadi masalahnya nanti dia ngebanting supir dan terjadilah kecelakaan gitu ya. Jadi memang beberapa kali faktor memang seperti itu. Bangsa astral memang tidak bisa secara visual mencelakai gitu ya. Jarang lah, memang ada, kalau dari 1000 tuh 1 ada. Cuman posisinya kebanyakan yang terjadi itu ketika kita melihat hal yang kayak gini banting setir gitu. Terjadilah kecelakaan kayak gitu. Banting setir, tapi ini juga banting setirnya dikit ya. Nanggung. Kayak gitu aja. Kayak iya tapi bukan mungkinnya. Nah makanya banyak yang kecelakaan di kayak tol-tol tertentu ya, banyak kan ya. Itu sering kejadian ketika ngebut ada sosok di depan kayak digituin aja, wah langsung kecelakaan, apalagi karena saking kencengnya gitu ya. Betul, padahal itu bukan orang sih. Halusinasi, mungkin bisa capek juga bisa ya. Tapi faktor lain juga, hantu tuh bisa emang muncul tiba-tiba di tengah jalan kayak gitu ya. Betul. Ini dari TikToknya Mido Infinito. Jadi ininya video direkam dari rumah orang tuanya ya. Jadi dia tuh memasang kamera CCTV untuk menangkap sesuatu. Kemudian di pagi hari dia ternyata menemukan orbs dan sesuatu lainnya nih. Kita lihat videonya. Hati-hati mungkin ya. Jangan terlalu dekat nih. Kejam sekali. Nah ini rumah kakeknya Kang tuh. Itu gording digerak-gerakin. Kayak ciluk bag gitu ya. Tapi karena gelap ya jadi kelihatan visualnya gitu. Betul. Tapi ini ada versi yang diteranginnya bentar kira ya. Ini dari sudut sini. Oke. Tuh lihat gordengnya gak ada apa-apa Kang. Kan digituin ya, dan itu juga dibuka tutup buka tutup. Tapi setelah diterangin ya ini sosoknya mana tuh? Ya nggak ada sih. Tuh ini kan pas tadi digituin ya. Tuh. Serem banget kalau misalkan gordeng digantung-gantungin itu ya. Kalau misalkan ke dapur gordeng melayang kayak gini menggantung dua, apalagi putih-putih gitu kan. Suka takut sendiri, apalagi kalau ada angin kecil ya, bergerak-gerak sendiri gitu ya. Bayang-bayang. Karena pernah pengalaman gitu di rumah nenek gitu kan, kayak gini gordengnya di dapur tuh ya. Pelan-pelan, apa sih namanya gordeng putih teh? Gordeng yang tipis gitu, tirai mungkin ya, tirai tipis gitu. Digantung-gantung gitu, emang bergerak sendiri gitu. Tapi sama angin sih. Ya nggak depan kok. Iya, tapi kalau ini jelas banget Kang tuh. Betul. Kayak di gini gitu, terus dia buka gitu ya. Dan nggak mungkin pakai 2 tangan. Kalau itu tangan satu gini, terus yang atasnya dibuka gitu gimana kan? Ciluk banget. Nah ini nggak tahu di negara mana ya. Betul. Mungkin di Asia nih. Tapi Akang ngeliat sosok gimana nih? Karena di sini nggak ada sosok Kang. Ya. Mungkin secara visual saya bilang tadi tidak ada sosok. Ternyata ketika diterangi memang sosoknya tidak ada. Betul. Cuman secara metafisik, mata batin saya bisa melihat di sini ada sosok, rambutnya panjang sampai kaki ya. Terus dia mempunyai cakar yang jarinya tidak simetris dia. Jadi jarinya tuh panjang-panjang. Setelah jari panjang ada kuku yang lebih panjang lagi, kayak kepiting lah. Tangannya betul. itu ya. Dengan wajah yang setengah tengkorak tapi ada taringnya, tapi masih ada daging-dagingnya gitu. Nah ini kalau saya perhatikan ini jenis jin yang mungkin kiriman dari orang. Tapi kan ini rumah kakeknya. Kirain peliharaan gitu ya zaman dulu. Ini kiriman sih, kayaknya mungkin ada dendam tertentu. Biasanya kalau yang jin kayak gini suka lama ya. Harusnya ini dibuang dan diruqyah. Meskipun si pemilik rumah udah tiada gitu kan, tapi dia bakal stay di sana gitu di rumah. 7 turunan biasanya. 7 turunan. Ya kalau di kita biasanya 7 turunan, ya mungkin di dunia juga sama ya. Beberapa belahan dunia juga ada yang kayak sumpah serapah kayak gitu. Ini negatif sampai nanti ke anak cucunya nih, harusnya ini dibersihkan. Oke. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin di negara mana gitu ya. Dengan cara buhul atau sihirnya seperti apa, saya juga belum memahami. Harusnya didalami lebih dalam lagi sih. Ya, meskipun ini keluarganya mungkin agamis juga ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Ada ini juga tuh ya. Betul. Tapi ya tetap aja mereka
apa ya, nggak ngaruh gitu kan ya. Harus dibersihkan secara benar-benar ya. Betul, makanya ketika kita beragama itu harus diyakini seyakin-yakinnya ya, supaya terhindar dari hal-hal seperti ini. Kalau kita agamanya cuman di lisan doang gitu ya, itu agak sulit sih. Oke, berikutnya nih penampakan di jalan raya ya. Kita lihat langsung. Tuh, setengah badan kan. Bentar, ini jalan raya. Jalanan sih kayaknya, tapi udah malam sih. Jam 8:30 malam, ini kayaknya daerah luar negeri ya. Yang sosoknya tuh hitam, kecil juga, nanggung sih. Kayak bawa tas backpackeran gitu, dan nggak ada kakinya gitu kan ya. Tapi kalau dari CCTV emang kelihatan kepalanya aja, dan nggak wajar sih, ukurannya kecil. Gak terlalu manusia ya. Betul, gak manusiawi lah. Manusiawi. Oke. Nah, hitam semua nih Kang. Ya. Full banget tubuhnya. Kelihatan ini rumahnya kan warna biru karena lampu, tapi dia hitam sendiri nih. Apakah tuyul atau apa? Aja abis ngebawa uang nih gitu kan? Oke, mungkin kalau misalkan saya perhatikan, ini jenis jin yang mungkin jenis jinnya lebih ke siluman ya. Nah, cuman kalau di luar, ini mungkin di luar negeri atau di mana, cuman kalau di sana itu mungkin nggak tahu penyebutannya apa. Tapi dengan perawakan seperti ini mungkin kita menyebutnya tuyul. Cuman ini beda sih sama tuyul yang ada di kita. Mungkin manifestasi di sana tuh lebih ekstrim kayak gini. Dan ini jenis jin siluman gitu. Biasanya jin siluman ini datang ke suatu rumah tersebut untuk melakukan hal yang negatif, entah itu disuruh atau memang dia suka terhadap, ya ada yang disukai di sini. Oh, gitu. Di sini ya. Tapi emang bisa dipelihara berarti siluman tuh ya, bisa. Sama orang lain, dan disuruh untuk ngambil uang mungkin gitu ya. Bisa. Oke. Nah, sama di luar negeri juga. Sama gitu konsepnya. Cuman kalau misalkan jenisnya siluman itu lebih ke pemujaan nantinya. Pelihara siluman tuh ya. Apakah emang kalau misalkan dia bawa uang kelihatan bendanya, uangnya, atau emang jadi gaib? Jadi gini konsepnya, ketika dia datang ke suatu rumah ngambil uangnya itu langsung pindah ke si rumah yang punya itu ya. Jadi nggak diambil kayak gini, nggak. Memindahkan dengan hal metafisik itu ada. Oke penonton, itu dia tadi kiriman beberapa video seram dari kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. And see you again.